Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, karena saya menyadari bahwa ini adalah dosa, maka saya banyak-banyak beristighfar ke Allah. Banyak-banyak minta ampun ke Allah. Belum lagi dosa-dosa yang lainnya. Tetapi kalau bicara tentang istighfar begini, saya itu kalau beristighfar ke Allah, karena saya tahu kadang-kadang hati saya itu suka lupa, pikiran saya pun suka lupa. Nah, ketika saya ingat, saya beristighfar itu dengan rasa saya nggak bisa banyak-banyakan dalam beristighfar. Tetapi kalau misalkan kamu bisa membacanya banyak, itu juga sah, itu boleh, bahkan itu dianjurkan, disarankan. Tetapi yang terpenting adalah ketika kita beristighfar, itu kita tahu persis dosa-dosa yang kita perbuat. Bahkan kadang-kadang ketika sudah dalam khusyuk dalam beristighfar, dosa-dosa itu terbayangkan dalam pikiran kita. Muncul tiba-tiba, oh ya saya pernah melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini. Kadang-kadang sampai nggak inget waktu, nggak inget kondisi, ternyata tangisan itu keluar. Jadi saya minta ampun ke Allah, bahkan saya sebutkan dosa-dosa sepanjang saya bisa mengingat, termasuk riba. Saya pernah melakukan ini, ya Allah, saya sudah mengambil kesalahan yang sangat fatal, dan sayalah yang bersalah, bukan Engkau ya Allah. Karena saya yakin, saya percaya bahwa yang terjadi dalam hidup saya adalah ulah saya sendiri. Saya tidak menyalahkan siapapun. Intinya saya tetap minta ampun ke Allah. Dan hanya Allah yang bisa memberikan keajaiban. Itu keyakinan tiba-tiba semakin timbul, dan semakin tumbuh dalam diri saya. Bahkan selain sholawat, saya juga mendawamkan istighfar itu benar-benar dengan rasa. Tetapi di dalam hati saya tidak menghukum diri saya sendiri. Artinya kalau sudah ada kata hukuman untuk diri sendiri, maka sulit untuk move on. Jadi nggak bisa fokus, malah fokusnya hanya menghukum diri sendiri. Diri ini bersalah sedemikian rupa sampai benar-benar kita udah nggak ada maaf untuk diri sendiri, dan itu sesuatu yang salah. Menyadari kesalahan itu boleh. Tetapi terlalu dalam menyalahkan diri sendiri itu yang menurut saya kurang pas. Karena nanti titik fokusnya dan feel-nya itu menjadi low, menjadi lemah. Akhirnya nanti efeknya bisa ketarik sesuatu yang lebih negatif lagi. Karena sebab rasa di dalam diri kita yang negatif. Jadi banyakin istighfar dan benar-benar diakui dosanya, kemudian dimintai tobat kepada Allah. Karena istighfar ini manfaatnya dua. Selain Allah ampunkan dosa kita, istighfar juga berfungsi untuk membuka pintu rezeki, karena termaktub di dalam 8 pintu rezeki. Jadi percaya dan yakinlah bahwa istighfar juga membuka pintu rezeki, dan insya Allah Allah mudahkan. Kita masuk yang keempat. Yang keempat adalah saya belajar untuk menerima semua kondisi berproses di kala itu. Semua kondisi baik itu buruk, itu saya terima. Karena saya sudah tidak berdaya, dalam artian saya meyakini Allah sudah mendesain hidup saya ini menjadi hidup yang lebih berarti. Allah desain pikiran saya agar saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi apapun, mau baik mau buruk, saya terima dengan lapang dada, dengan legowo, orang Jawa bilang.